Sebagian masyarakat pernah mengeluhkan rasa nyeri pada punggung bagian bawah dan menyamakannya dengan saraf terjepit. Dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, Heri Aminuddin mengatakan, untuk memastikan seseorang menderita saraf terjepit harus dilakukan pemeriksaan khusus. Jadi bukan hanya dengan melihat keluhannya saja, melainkan dengan tes CT scan tulang belakang, MRI tulang belakang, X-ray dan tes elektromiografi. Jadi berdasarkan pengetahuan kita ini cocok deduktif, ini adalah saraf kejepit. Tandanya, keluhannya, gejalanya, pemeriksaannya, hasilnya begini, pemeriksaan tambahan begini. Nah ini benar-benar saraf kejepit, kita berikan treatment atau pengobatan. Tergantung ringan beratnya, tergantung tempatnya, tergantung pekerjaannya, berbeda-beda. Bila keluhan nyeri dan tidak nyaman saat beraktivitas masih di bawah 4-6 minggu, dokter biasanya mempertimbangkan untuk melakukan penanganan non-bedah dengan fisioterapi dan obat-obatan, baik oral atau suntikan. Namun jika sudah lebih dari periode tersebut pasien masih merasakan sakit, maka opsi selanjutnya adalah tindakan bedah minimal invasif. Teknik ini tengah dikembangkan dalam dunia teknologi kedokteran dengan menggunakan metode biportal endoscopic spine surgery. Metode ini adalah generasi ketiga dari teknik operasi saraf terjepit yang sudah ada sebelumnya. Baik dokter, nah operasinya kan dok ada berbagai metode dok. Ada Betul. yang percutaneous, endoskopik, lumbar disektomi, dan yang dilakukan saat ini adalah BES ya dok. Mungkin bisa dijelaskan Ya, dok, perbedaannya dan mungkin masing-masing keunggulan begitu dokter. Ya, biasanya kalau kita menemukan misalnya saraf kejepit karena HNP ya, di mana bantalan tulangnya menjepit saraf, itu ada gradingnya juga. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Biasanya kalau hanya grade 1 atau grade 2, itu masih kita bisa pertimbangkan misalnya dengan percutaneous laser disc decompression, jadi tidak dengan laser ya. Tetapi ketika dia sudah makin menekan ya, jadi sudah grade 2 yang late atau sudah grade 3, apalagi kalau sudah grade 4 di mana sudah lepas bantalan itu ada yang menyepit saraf, maka tindakan dengan laser tadi tidak cukup efektif, sehingga kita memerlukan tindakan di mana perlu melakukan selain dekompresi juga mengambil barang atau benda yang asalnya dari bantalan yang menjepit itu dinamakan dengan disektomi. Itu pada kasus HNP. Nah, sekarang dengan teknologi yang baru kita salah satunya dengan menggunakan endoskopi. Ya. Nah, tindakan ini juga bisa dilakukan pada saraf yang terjepit bukan karena HNP, tapi karena memang jaringan di sekitar itu menebal, yang kita sebut sebagai terjadi stenosis. Nah, ketika itu signifikan ataupun ada HNP, maka kita lakukan pilihan tindakan operasi yang minimal, dan salah satu tindakan minimal yang saat ini cukup kita kembangkan adalah dengan teknik endoskopi, karena kita hanya membuat irisan luka yang kecil ya, setengah senti atau lebih sedikit gitu, dan kemudian kita bisa memasukkan scope atau kamera ke dalam sehingga ruangan yang hanya mungkin sekitar 1 senti itu kelihatannya bisa berpuluh-puluh senti di layar TV kan, dan kemudian kita lakukan tindakan apakah itu decompression aja ya, melonggarkan aja, atau kalau memang HNP yang signifikan kita angkat HNP-nya itu. Nah, tindakan BES adalah salah satu teknik endoskopi yang kita kembangkan. Jadi ada beberapa teknik, salah satu teknik yang sekarang cukup populer kita kembangkan di Indonesia adalah teknik BES. BES itu singkatan dari biportal endoscopic spine surgery. Jadi kita menggunakan dua akses. Yang satu adalah untuk memasukkan kamera, satu lagi untuk bekerja. Gitu. Jadi kalau misalnya di situ ada yang sempit, kita longgarkan. Kalau ada bantalan tulang HNP yang menjepit juga kita misalnya buang, itu dengan dua akses ini. Jadi kameranya bisa kita manuver cukup luas, lalu satu lubang lagi untuk melakukan tindakan operatifnya. Keunggulan teknik operasi dengan metode biportal endoscopic spine surgery ini adalah luka bekas operasi kecil sehingga tidak banyak merusak jaringan di dalamnya. Dari sisi perawatan akan lebih cepat dan pemulihannya tidak memakan waktu lama. Biasanya 1 minggu pasca operasi, pasien mulai bisa beraktivitas tergantung ada tidaknya keluhan setelah operasi. Nah, untuk efek sampingnya atau itu nggak ada dokter ya? Minimal. Ya, tentu tidak ada tindakan yang
100% dikatakan tidak ada efek samping ya. Tetapi kalau kita lihat dengan minimal tindakan, luka yang kecil, ekspos yang sedikit terhadap penanganan kita tidak terlalu banyak tindakan, maka secara umum ya komplikasi yang muncul itu ya seperti rata-rata tindakan operasi yang lain yang dengan minimal invasif. Artinya luka kan memungkinkan untuk terjadi infeksi ya bisa, tapi kamar operasi kan sangat steril ya misalnya. Kemudian misalnya orang dibius, ya orang dibius kan ditidurkan ya, ada resiko juga kan, tapi kan selama ini juga operasi dengan dibius aman-aman saja gitu. Tapi kalau yang langsung kepada sarafnya dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten, dilakukan dengan indikasi yang tepat, maka orang biasanya bicara takut lumpuh atau itu bisa kita cegah, dan ya memang tindakannya sangat minimal sehingga kelumpuhan itu boleh dikata kalau tidak kita katakan tidak ada ya sangat-sangat minim sekali kemungkinannya. Operasi saraf terjepit dengan metode ini bisa dilakukan pada segala usia, asalkan kondisi kesehatan pasien yang akan dioperasi secara umum cukup baik. Sistem pompa darah di jantung serta paru-paru harus diperiksa terlebih dulu sebelum operasi dilakukan. Tak terkecuali mengetahui apakah ada penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi dan diabetes. Bila pasien memiliki komorbid, maka dokter bedah saraf akan berkonsultasi dengan bagian penyakit dalam untuk mengatasi penyakit penyertanya terlebih dulu, kemudian diintervensi dengan tindakan pembedahan. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.